Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu semua masih bersuka cita sekalipun dalam masa harus beribadah dari rumah. Tapi yakinilah bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Masih dalam suasana Paskah atau kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan, tema yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menyaksikan khotbah ini dari rumah. Temanya adalah harapan tidak bisa dikarantina. Langsung saja buka Alkitab Bapak Ibu saudara-saudari semua di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31, tapi kita baca beberapa ayat saja. Ayat yang ke-19 mulai. Perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-19 dari pasal 20 Injil Yohanes ini menarik karena di situ dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kondisi pintu-pintu yang terkunci ini artinya bahwa mereka mengisolasi diri mereka sendiri. Mereka mengurung diri mereka dalam sebuah rumah agar orang lain tidak mencari mereka, atau agar orang tidak berhubungan dengan mereka, atau mereka memutuskan untuk tidak berhubungan dengan orang luar yang ada di sekeliling mereka. Sangat familiar dengan situasi ini. Ini hampir sama dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Kita dianjurkan untuk tidak bertemu dengan orang. Kita dianjurkan untuk tidak kerja, bahkan dianjurkan untuk tidak beribadah di gereja. Kita dianjurkan untuk ada di rumah kita masing-masing. Situasinya hampir sama dengan kondisi yang berbeda. Bahwa mereka ketakutan dengan orang Yahudi. Kalau hari-hari ini kita mengisolasi diri, kita mengurung diri kita sendiri karena faktor kesehatan akibat virus yang kita takuti hari-hari ini. Tapi perhatikan kondisi ini hampir sama dengan kondisi hari ini yang kita semua hadapi bersama. Tapi sekalipun murid-murid mengunci diri mereka sendiri karena ketakutan dengan orang Yahudi. Tapi satu berita yang luar biasa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang menyaksikan dari rumah, bahwa sekalipun pintu terkunci tidak mampu untuk mengunci Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Sekalipun situasi tertutup rapat tapi tidak mampu untuk menutupi sehingga Yesus tidak bisa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka pada saat itu. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekalipun kita mengunci diri kita karena pandemi, sekalipun kita berada di balik pintu-pintu yang tertutup, sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi tidak mungkin dan tidak bisa menutupi Yesus untuk ada di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa saya menyampaikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa harapan tidak bisa dikarantina. Harapan kita kepada Yesus tidak bisa dikunci. Harapan kita kepada Yesus tidak bisa ditutup oleh apapun. Bahkan pandemi COVID-19 sekalipun tidak bisa menutup, mengkarantina, mengisolasi harapan kita kepada Yesus yang telah bangkit dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di masa sulit yang kita sama-sama hadapi hari-hari ini, pesannya tetap sama, bahwa Yesus adalah harapan kita bersama. Paskah yang mereka rayakan oleh para murid-murid beribuan tahun yang lalu bukan terjadi di sebuah gedung yang besar dengan sebuah nyanyian gegap gempita, sukacita, tarian dan sebagainya. Tapi Paskah yang mereka rayakan pada saat itu terjadi dalam sebuah ruangan di mana mereka mengunci diri mereka dengan penuh ketakutan. Mereka bukan bersorak-sorai kepada Allah dengan penuh sukacita, tapi mereka menanti mereka ada dalam sebuah ruangan dengan penuh gemetar karena ketakutan. Murid-murid hidup dalam keputusasaan.
Keputusasaan yang membuat mereka sangat ketakutan untuk keluar dari rumah mereka. Mereka berpikir bahwa jika mereka keluar, nyawa mereka menjadi taruhannya. Bahkan nyawa orang-orang yang mereka kasihi, keluarga mereka, sanak famili mereka menjadi taruhannya. Artinya bahwa orang dekat mereka, hidup mereka ada dalam sebuah resiko yang besar pada saat itu. Hal yang sama kita alami hari ini. Kita diminta untuk tidak keluar rumah karena kehidupan kita bisa menjadi ancaman. Kita sendiri bisa terganggu kesehatan kita. Orang yang ada di sekeliling kita bisa menjadi ancaman. Orang-orang yang kita kenal bisa beresiko. Artinya hidup mereka, hidup keluarga mereka, hidup orang-orang dekat mereka ada dalam resiko. Sehingga pertanyaan yang dialami oleh para murid yang mungkin dipertanyakan oleh mereka ada pertanyaan yang sama yang hari-hari ini Bapak, Ibu, dan saya pertanyakan. Masih adakah keajaiban? Masih adakah harapan yang bisa kita harapkan dalam kondisi situasi yang kita alami hari ini? Apakah betul bahwa kuasa kebangkitan Kristus yang dialami oleh para murid bisa kita alami hari ini dalam kondisi situasi seperti yang kita alami dan rasakan pada waktu-waktu ini? Izinkan saya untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu bahwa tidak ada alasan untuk menjadi takut, tidak ada alasan untuk menjadi ragu, tidak ada alasan untuk tidak memiliki hidup yang penuh dengan harapan. Ketika keraguan itu muncul, ketika kehilangan harapan itu hadir, ketika keputusasaan menguasai seluruh kehidupan kita, pertimbangkan salib, pertimbangkan makam kosong, pertimbangkan Yesus yang bangkit bagi Anda dan saya. Sehingga tidak ada alasan untuk berjalan dengan kepala yang tertunduk. Tidak ada alasan untuk hidup dalam pengeluhan. Tidak ada alasan untuk hidup dalam keputusasaan. Kenapa? Karena harapan dalam Yesus tidak dapat dikarantina. Maka pertanyaannya yang paling mendasar yang harusnya dipertanyakan adalah apa itu harapan? Apa definisi harapan yang alkitabiah? Bukan definisi harapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukan definisi harapan menurut Kamus Webster. Bukan definisi harapan yang dilontarkan oleh banyak para ahli. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang harapan? Ada sebuah ayat yang saya ingin Bapak Ibu semua juga buka di rumah. Mazmur 42 ayat yang kelima. Ayat yang ditulis oleh Bani Korah berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bani Korah punya landasan tersendiri bahwa jiwa kita menjadi tertekan, bahwa kita menjadi gelisah, bahwa kita menjadi putus asa, bahwa kita menjadi orang yang ketakutan oleh karena hidup kita, jiwa kita tidak lagi berharap kepada Allah. Biasanya kita menggunakan kata harapan dalam 3 hal ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, harapan adalah keinginan untuk sesuatu yang baik di masa depan. Saya kasih contoh, saya berharap bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini keluarga saya tidak akan terpapar. Oke, yang kedua, harapan adalah hal di masa depan yang kita inginkan, tapi yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang baik. Saya kasih contoh, saya berharap, kami semua berharap bahwa pasien-pasien yang sudah terpapar bisa disembuhkan dan bisa pulih lagi seperti sedia kala. Contoh yang ketiga dalam harapan. Harapan adalah dasar atau alasan untuk berpikir bahwa keinginan kita pasti terpenuhi atau dapat dipenuhi. Saya kasih contoh. Imun tubuh yang baik adalah satu-satunya harapan saat ini agar bisa terlepas atau tidak terpapar dari virus COVID-19. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada 3 hal penggunaan harapan itu. Harapan tentang sesuatu yang baik di masa depan. Yang kedua, kita inginkan di masa depan terjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga adalah dasar atau alasan terjadinya sesuatu yang baik bagi diri kita. Itu harapan. Ketiga hal ini, kata harapan yang dipakai dalam ketiga hal ini ada di dalam Alkitab. Tapi ada satu hal yang paling inti, bagian yang paling inti
dari harapan yang alkitabiah tidak ada dalam ketiga pengertian ini. Apakah bagian yang penting itu yang tidak ada dalam ketiga bagian ini? Mari saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, bahwa ketika kita mengharapkan seperti harapan-harapan itu tadi, memang kita mengharapkan hal-hal yang baik, tapi mari saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ada bagian yang hilang, yaitu apa? Adanya ketidakpastian dari harapan-harapan yang kita inginkan terjadi itu dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya kasih contoh, bahwa saya berharap selama musim pandemi COVID-19 ini, keluarga saya tidak terpapar oleh virus itu. Tapi sekalipun saya berharap, namun tidak ada kepastian akan harapan saya itu tadi. Maupun yang kedua, saya berharap bahwa mereka-mereka, saudara-saudara kita yang sudah terpapar menjadi pasien yang dirawat di rumah sakit, baik itu dia PDP maupun dia sudah positif, harapan kita bersama dan mereka boleh mengalami kesembuhan dan dipulihkan. Tapi sekali lagi, harapan kita itu pun mengandung ketidakpastian di dalamnya. Yang ketiga tadi contoh, imun tubuh kita adalah satu-satunya harapan hari-hari ini, bahwa imun tubuh yang baik, yang sehat, yang mampu mengalahkan virus ini. Tapi itu pun, sekalipun itu satu-satunya harapan, tapi itu pun tidak memberikan kepastian bahwa imun kita akan selalu baik, kita akan selalu ada dalam kondisi yang fit, kita akan senantiasa sehat. Tidak ada kepastian. Inilah yang membedakan antara pengertian harapan-harapan itu tadi dengan harapan yang alkitabiah. Harapan yang alkitabiah jelas bahwa kita menginginkan, merindukan sesuatu terjadi di masa depan, bukan hanya hal yang baik, bukan kita inginkan hanya terjadi hal-hal yang baik bagi kita, tapi penuh keyakinan, dengan penuh percaya diri kita yakin dan kita tahu pasti bahwa apa yang kita harapkan pasti terjadi. Tapi apa yang kita harapkan pasti terjadi itu tidak boleh bertentangan dengan kedaulatan Tuhan. Sehingga harapan kita kepada Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi di masa depan, bahwa pasti akan terjadi sesuatu yang baik. Tapi harapan itu pun harus berjalan sesuai dengan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Akan beranjak kepada kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi, tadi definisi harapan secara alkitabiah, maka pertanyaan yang selanjutnya adalah mengapa harapan tidak bisa dikarantina? Pertama, mengapa harapan tidak bisa dikarantina? Karena harapan berakar pada kesetiaan Tuhan. Bukan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan begini. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat ini kita lihat di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Kata pengharapan ini menjadi milik yang pasti, kata milik yang pasti dari bahasa Yunani pleroporian. Nah, pleroporian ini punya pengertian jaminan yang utuh, jaminan yang pasti. Artinya apa? Bahwa kenapa harapan tidak bisa dikarantina? Karena jaminan yang pasti kita punyai dalam kesetiaan Allah. Dikatakan tadi di ayat yang ke-10, Allah bukan Allah yang tidak adil. Terjemahan lain mengatakan Allah bukan Allah yang pelupa, Allah bukan Allah yang sembrono, Allah bukan Allah yang tidak setia, tapi Dia tahu semua proses, semua kejadian, semua peristiwa yang kita lalui. Dan dalam semua peristiwa yang kita lalui itu Dia ada di situ sebagai Allah yang setia, dan Dia memberikan pengharapan itu seperti sebuah jaminan yang pasti, jaminan yang utuh, yang full, sehingga kita tidak boleh meragukan
merupakan jaminan akan pengharapan kita kepada Allah. Kenapa? Jaminannya adalah kesetiaan Allah sendiri. Kesetiaan adalah karakter Tuhan sendiri, bahwa Dia menjamin, Dia pasti menyertai. Yang kedua, harapan tidak bisa dikarantina. Mengapa? Karena harapan yang alkitabiah, harapan yang benar adalah harapan yang berfokus kepada janji Tuhan semata. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kisah Ibrani tadi pasal yang ke-6, lanjut ke ayat yang terus ke bawah, 14, 15, 16. Di situ dikisahkan tentang kesetiaan Tuhan dalam seorang tokoh yang luar biasa, yang sama-sama kita tahu tokoh iman bernama Abraham. Sehingga dari sini kita dapati bahwa iman dan pengharapan tidak bisa dipisahkan. Bahwa iman dan pengharapan adalah dua hal yang berjalan bersama-sama. Jika kita berkata kita adalah orang-orang yang beriman, maka mestinya kita juga adalah orang-orang yang berpengharapan. Jikalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai harapan, maka pastinya kita adalah orang-orang yang beriman. Karena ini yang dicontohkan oleh Abraham. Dikatakan dia adalah orang bapa segala orang yang beriman, bukan tanpa landasan. Disuruh Alkitab menyatakan bahwa Allah berfirman kepadanya bahwa dia akan menjadi bapa banyak orang. Bapa dari sekian ribuan keturunannya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi ketika dia menerima janji Tuhan itu, dia sudah berusia tidak muda lagi. Akan tetapi dia menaruh harapannya dan imannya bukan terhadap apa yang dia lihat. Kalau kisah ini kita tarik pada Roma pasal yang keempat, kita akan dapati di situ bahwa bukan hanya di sisi Sarah saja yang sudah mandul, tapi fakta berkata bahwa Abraham juga sudah tidak mampu untuk menghasilkan keturunan. Sehingga dari sisi baik Sarah maupun Abraham sama-sama sudah tidak bisa menghasilkan keturunan. Sekalipun ada fakta yang mereka lihat jelas di depan mata mereka, tapi mereka tidak menggugurkan iman percaya mereka. Fakta itu tidak membuang harapan mereka. Fakta itu tidak melenyapkan keyakinan mereka kepada sesuatu yang pasti, bahwa Allah berjanji bahwa mereka dari Abrahamlah akan menghasilkan keturunan yang sangat banyak, akan menjadi bapa banyak orang, bapa segala bangsa itu. Dia fokus kepada janji Allah, dia tidak fokus kepada fakta yang kalau Bapak Ibu lihat di dalam Roma pasal 4 itu sangat jelas dikatakan di situ. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa harapan dan iman tidak bisa dipisahkan. Setiap kali kita beriman kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang melihat harapan dalam masa depan kita. Dan kapanpun kita bersandar kepada kebenaran firman Allah, kapanpun kita bersandar kepada janji firman Tuhan, maka di situ terletak harapan kita akan kehidupan, akan masa depan kita yang pasti tentunya. Mengapa harapan tidak bisa dikarantina? Ketiga, karena iman yang berpengharapan menghilangkan keraguan. Kalau Bapak Ibu punya waktu yang luang, dan saya pastikan hari-hari ini kita punya banyak waktu luang, silakan baca kisah Yohanes di ayat yang pertama tadi, Yohanes pasal yang ke-20, lanjut sampai di ayat yang ke-23 dan seterusnya sampai ayat yang ke-27. Kita akan dapati Yesus menampakkan diri yang kedua kali kepada murid-muridnya, dan kali ini ada Thomas di dalamnya. Di ayat yang ke-27 kita dapati Thomas ketemu dengan Tuhan yang bangkit. Bapak Ibu, keraguan akan membuat kita sangat sulit untuk bersekutu dengan Tuhan. Mengapa? Karena hati yang penuh dengan keraguan akan tetap skeptis, akan tetap takut. Tapi ketika kita tidak lagi ragu, maka kita akan sekali lagi mampu dan dapat beristirahat dengan nyaman dan yakin bahwa penyediaan dan persediaan Allah itu selalu ada bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata kita adalah orang yang beriman dan orang yang berpengharapan sementara hati kita masih penuh dengan keraguan. Kita semua, Anda dan saya, bahkan mungkin hari-hari ini sedang berjalan dalam musim-musim keraguan itu. Ragu akan penyerdiaan Tuhan, ragu akan penyertaan Allah, ragu akan Allah yang bangkit itu, ragu akan berbagai banyak hal yang hari-hari ini kita hadapi. Tapi sekali lagi ketika kita diingatkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, maka iman kita pasti bangkit. Dan ketika iman kita pasti bangkit, harapan kita pasti timbul. Harapan akan masa depan yang baru, harapan akan kepastian kehidupan yang lebih baik, harapan bahwa Dia Tuhan yang berjanji dan Dia Tuhan yang tidak berubah hari ini
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang sama yang masih akan ada berjalan bersama dengan Anda dan saya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun pintu-pintu tertutup, sekalipun pintu-pintu ibadah tertutup, tapi Yesus masih tetap bisa hadir dalam kehidupan kita. Itulah harapan tertinggi yang kita yakini sampai dengan hari ini, sehingga harapan tidak akan bisa dikarantina. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Jangan karantina harapan Anda, tapi yakinlah bersama dengan Yesus. Kita akan melewati masa-masa sulit ini, karena sesuai dengan kita berkata, masa sulit pasti berlalu. Ada pelangi sehabis hujan. Lembah kekelaman kita akan hanya berjalan melewatinya, dan kita akan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah kehilangan harapan Anda, jangan pernah kehilangan fokus Anda, jangan pernah kehilangan janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan Anda. Jangan pernah meragukan akan janji kesetiaan dan penyertaan Tuhan. Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang setia dengan janjinya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.